kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kami harapkan adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap kan untuk mengikuti ibadah? Pasti sudah, oke? Kita semua berdiri. Karena kita akan bernyanyi, kita angkat lagu pujian, Ku Buka Alkitab. Hari Minggu anak-anak kami sekalian, kita akan mulai kebaktian kita. Kita masuk saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika saat ini juga kita melakukan ibadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing, Tuhan juga selalu hadir. Karena itu adik-adik, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat di minggu kita kali ini diangkat dari Tita yang kelima. Tita yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Allah sungguh sangat baik. Sekalipun kita manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah, tetapi Allah Maha Pengampun. Dia selalu mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 182 ayat 1, Tujolong Ode Bataku. Ode Bataku
Bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, Dihapuskan Dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita kali ini yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di sana. Anak-anak kami silakan mengikutinya dalam hati masing-masing. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepecikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1, Kudaki Jalan Mulia. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pengumuman dari guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Warta kita pada minggu ini, yang pertama, kepada adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini,
seluruh tim guru sekolah minggu, pendeta, dan semua parhalado HKBP Jambi 1 mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sukses di dalam studinya, dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu tetap melakukan aktivitasnya dan segera mengirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Yang ketiga, untuk persembahan sekolah minggu dikumpulkan, diserahkan kepada kakak sekolah minggu atau kepada sintua di weeknya masing-masing. Yang keempat, kita tetap bersatu melawan COVID-19 dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan yang bersih, dan tetaplah di rumah belajar dan bermain. Oke adik-adik, demikian warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Apa kabarnya di rumah? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, begitu juga keluarga, abang kakak dan juga orang tuanya. Nah, minggu ini firman Tuhan didasarkan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Silahkan disiapkan Alkitabnya, dibuka. Mari kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau tanya buat kita sekalian, buat adik-adik, ada nggak di dunia ini yang hidupnya tanpa dosa? Kayaknya nggak mungkin ada manusia di dunia ini yang terbebas dari dosa. Adik-adik sendiri pun pasti memahami hal itu. Karena terkadang disadari atau tidak disadari, kadang-kadang manusia melakukan kelalaian, melakukan dosa di dalam kehidupannya. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Jangan berbohong, ternyata kita dengan sengaja berbohong. Jangan mencuri, ternyata kita mengikuti bisikan iblis, mencuri uang mama, uang papa. Jangan berantem, ternyata hari-hari kita berantem di rumah. Itu sama kakak, sama adik, sama abangnya. Nah, dosa itu melekat di dalam kehidupan manusia. Seperti firman Tuhan pada hari ini yang mengatakan bahwa tidak ada yang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Semua manusia itu berdosa dalam kehidupannya. Lantas tadi kita sudah paham bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Nah, di ayat 9 ini hal yang perlu dilakukan manusia, yakni mengaku dosa. Kenapa? Kenapa kita perlu mengaku dosa? Karena lewat pengakuan dosa itulah kita akan mendapatkan pengampunan. Ada nggak kita pernah berpikir, Tuhan pasti nggak memaafkan kesalahanku, Tuhan pasti nggak akan memberikan pengampunan kepadaku. Itu mungkin ada beberapa orang-orang dewasa yang memikirkan hal itu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa Tuhan itu setia dan adil.
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari setiap kejahatan. Syaratnya apa? Syaratnya harus mengaku bersalah, mengaku dosa kepada Tuhan. Itulah satu-satunya cara yang perlu dilakukan, yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, jadi jangan disangkali, jangan menganggap diri bahwa saya yang paling baik, saya yang paling hebat. Itu tidak ada, karena semua manusia di dunia ini penuh celah. Nah, pesan Amang buat adik-adik sekalian yang jadi perenungannya, jadilah anak-anak sekolah minggu yang bukan hanya tahu meminta maaf, tapi jadilah anak sekolah minggu yang bisa memperbaiki diri. Jangan cuma meminta maaf, Tuhan ampuni kesalahanku, habis itu selesai, nggak ada perenungan. Nah, jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya tahu meminta maaf, tapi tahu memperbaiki diri. Sama seperti mama papanya. Jangan cuma tahu minta maaf sama mama sama papa, terus diulangi di hari yang akan datang, atau diulangi di saat-saat berikutnya. Jangan. Ketika minta maaf sama mama sama papa, berjanji dalam hati, saya nggak boleh lagi melakukan hal ini. Saya nggak boleh lagi bikin mama capek, bikin mama sedih, bikin bapak capek. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika meminta maaf kepada Tuhan, tekadkan dalam hati, saya nggak boleh lagi melakukan ini. Saya harus belajar melakukan yang terbaik. Jangan bikin dosa lagi di dalam kehidupan ini. Nah, itu pesannya, diingat. Jadilah anak-anak yang bukan hanya meminta maaf, tapi juga memperbaiki diri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami hanya manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan. Tuhan tuntun dan ajarlah kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami dapat memperbaiki hidup kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap pendidikannya. Tuhan memberkati agar berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Anugerahkanlah Tuhan kesehatan kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami perlindungan dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Karena Tuhan yang memberkati, menyertai mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan setiap orang tua agar dapat mencukupi kehidupan mereka. Ya Tuhan, ada banyak anak-anak sekolah minggu yang masih dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan yang memulihkan mereka dari setiap penyakit yang diderita. Buat anak-anak sekolah minggu yang bersuka cita Tuhan pada minggu ini karena Tuhan menambahkan umur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah hadirkan. Kiranya juga Tuhan yang menyertai di hari-hari berikutnya. Tuhan yang memberkati, melindungi, memberikan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa Tuhan buat semua guru-guru sekolah minggu yang memberikan hati, tenaga, pikirannya untuk pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai mereka, memberikan kekuatan, memampukan mereka dalam menjalani aktivitas hari-hari dan juga pelayanannya di tengah-tengah gerejamu ini. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Dan cinta kasih-Nya
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.